Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNH Kapian Basi, Jumat 2 April 2021. Bapak Ibu, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita, hari ini adalah baiknya kita akan datang kepada Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami di sorga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, menaikkan puji dan syukur kami Tuhan, karena kasih dan kuasa-Mu, Engkau telah menjaga kami dan melindungi kami dalam tidur kami, dan pagi ini Engkau telah membangunkan kami dengan kasih dan karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga telah memberikan kami hari yang indah untuk kami dapat nikmati, untuk kami dapat jalani Tuhan. Tetapi sebelum kami akan memulai segala aktivitas kami, izinkanlah kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu itu Tuhan. Sehingga firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi jalan kehidupan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati dan sertailah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 147 ayat yang ke-17 dan Efesus 2 ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Tuhan memberikan kesejahteraan kepada daerah-Mu. Mazmur 2 ayat 14. Kristus sendiri adalah pendamai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan topik Allah sumber damai sejahtera. Bapak Ibu, kalau kita membaca dan merenungkan, kalau kita mengartikan apa itu damai sejahtera, sering sekali setiap orang di dalam kehidupannya selalu berusaha dan mengejar yang namanya damai sejahtera. Sering sekali kita menginginkan agar kita bisa hidup dengan damai dan sejahtera. Setiap orang yang mengalami damai sejahtera dalam kehidupannya sering sekali itu dinilai dari apa yang dia miliki, apa yang dia punya. Sering sekali itu dikaitkan dengan kekayaan, dengan kelimpahan yang dia miliki. Jadi semua baik sandang, pangan, dan papan juga semua sudah terpenuhi. Itu dinilai sebagai damai sejahtera. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak sekali kita melihat, kita kalau membaca di berita atau memberita online, justru orang-orang yang dikategorikan memiliki segalanya, memiliki uang yang berlimpah, memiliki kedudukan, dan juga memiliki kebutuhan hidup yang bisa dikatakan yang berlimpah, justru mati dengan cara bunuh diri. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah begitu pertanyaannya, apakah orang-orang yang memiliki segala hal tersebut tidak mengalami damai sejahtera? Kenapa dia justru mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat tragis? Ada yang menabrakkan dirinya kepada kereta, ada yang melompat dari gedung yang tinggi, dan juga ada yang minum racun. Pertanyaan kita sekarang, apa arti damai sejahtera itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ambil, yang saya petik dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Yang demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu.
dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus hendak meninggalkan para murid mereka, murid-murid merasa takut dan risau dan cemas. Maka Yesus memberi nasihat kepada mereka. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera merupakan kebahagiaan yang sempurna dan pembebasan. Sama artinya dengan shalom. Shalom merupakan ungkapan yang bisa dalam ungkapan perpisahan orang-orang Yahudi. Dan di sini Yesus menggunakan kata shalom itu kepada murid-muridnya. Damai yang diberikan Kristus disebut sebagai damai sejahteraku. Damai yang dibelinya lewat darahnya yang sendiri, dan damai itu diberikan kepada dunia. Damai yang diberikan oleh Yesus tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia. Damai yang diberikan oleh dunia mengandung kepentingan tertentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dunia. Bapak Ibu, kalau kita membaca dan memperhatikan orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki kecukupan dalam segala hal, justru dia mengalami ketersiksaan. Ada yang bunuh diri karena dia dalam ambisinya untuk memperoleh kemewahan dunia, dalam kekayaannya, akhirnya dia terbelit hutang, sehingga dia tidak bisa menanggung dan dia stres, akhirnya mengambil jalan pintas dengan bunuh diri. Ataupun dia yang mencari kebutuhan hidupnya, kekayaannya dengan cara yang tidak benar atau mungkin korupsi dan segala macamnya. Pada saat dia kentara, pada saat dia diadili, dia merasa stres dan dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah, kalau sudah begini Bapak Ibu, adakah damai sejahtera itu sekarang bagi kita? Banyak orang di era globalisasi sekarang ini, digitalisasi ini, sering sekali mereka sibuk dengan kegiatannya sehari-hari, mereka sibuk dengan gadgetnya, mereka sibuk dengan aktivitasnya, sehingga mereka jauh dari yang namanya persekutuan. Baik itu persekutuan dengan Tuhan, baik itu persekutuan dengan sesama. Sehingga apa Bapak Ibu? Mereka akhirnya melupakan Tuhan. Mereka hanya mengejar yang namanya damai sejahtera yang menurut keinginan dagingnya. Nah, disinilah akhirnya damai sejahtera yang menurut mereka itu menjadi beban bagi mereka. Karena apa yang dia cari itu terlalu berat menurut pikirannya, sehingga ketika dia tidak bisa mengimbanginya itu, ketika dia terlilit hutang, ataupun mungkin ketika dia bangkrut, ketika dia terjatuh, akhirnya dia mengambil jalan pintas dengan cara bunuh diri. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, inilah bedanya damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus dan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada kita tanpa beban, tanpa embel-embel yang lain lagi. Tetapi kalau dunia memberikan damai sejahtera, jika kamu ingin begini, kamu harus begini. Ada beban yang harus kita terima, ada beban yang harus kita tanggung. Ketika beban itu kita tidak bisa kita tanggung, maka kita menjadi stres, kita menjadi tersiksa, dan kita bisa mengambil jalan pintas, itu yang namanya bunuh diri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disinilah Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu adalah damai sejahtera yang kekal dan abadi. Kristus telah menyelamatkan kita, telah menebus kita, telah mendamaikan kita dari segala dosa kita. Dia telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Itulah damai sejahtera yang abadi. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan di dalam mencari damai sejahtera. Karena sumber damai sejahtera itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menguatkan kita dan bisa menjadi penuntun di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kiranya damai sejahtera itu senantiasa ada bersama kita. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan kita akan menutup firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber damai sejahtera. Ajarkanlah kami untuk senantiasa tidak mengandalkan dunia di dalam mencari damai sejahtera ini, tetapi hanya mengandalkan kasih-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Shalom. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai kita. Amin.